Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Terima kasih buat pertolongan-Mu untuk kami pada pagi hari ini Tuhan. Pada pagi hari ini Yesus, kami akan memulayani-Mu Tuhan. Kami akan memuji nama-Mu Tuhan. Inilah setiap hati kami dan kerinduan kami Tuhan. Saat ini Bapa, kehidupan kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sembah namamu.
membuka hati kita kepada Tuhan. Sepenuhnya kita layakkan, kita muliakan namanya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Sebab kami percaya Tuhan, sebab janji-Mu Tuhan, mungkin dalam kehidupan kami Yesus. Haleluya. Serah di dalam kekuatan-Mu, ku berserah di dalam nama Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami akan mau menyerahkan kehidupan kami Tuhan. Sebab Engkau di dalam kami, nama-Mu terukir selalu dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami mau lebih memuji nama-Mu Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah kami akan mau bersorak-sorai lebih lagi kepada-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita angkat lagu satu pujian ini, Sungai Sukacita Surga. Anggur sukacitamu
sudah melayani. Dipersilakan semuanya untuk duduk. Di minggu-minggu sebelumnya saya membagikan sebuah kebenaran firman Tuhan tentang just the way you are, tentang jadi diri sendiri, tentang menerima diri kita sendiri karena Tuhan pun menerima kita apa adanya. Nah, ini mungkin ada sedikit lanjutannya. Jadi teman-teman, kalau Tuhan menerima kita apa adanya, berapa banyak di antara kita menerima Tuhan apa adanya? Maksudnya menerima Tuhan apa adanya apa tuh? Maksudnya menerima Tuhan apa adanya begini. Ketika di dalam kelimpahan, ketika di dalam nyamannya hidup, kita mungkin bisa menerima Tuhan, kita mungkin sangat bisa mengucapkan Tuhan, terima kasih buat berkat yang Tuhan sudah berikan, terima kasih untuk situasi yang Tuhan berikan, terima kasih untuk kemudahan yang Tuhan berikan. Tapi pernah gak kita menerima Tuhan di dalam kesengsaraan kita? Pernah gak kita bilang, Tuhan terima kasih kalau Tuhan masih proses saya, kalau Tuhan masukkan saya ke dalam proses yang walaupun saya sebagai manusia gak kuat Tuhan, tapi saya bersyukur, berterima kasih karena saya yakin dan percaya Engkau besertaku. Nah, kerap kali penerimaan Tuhan hanya kita terima yang enak-enaknya aja. Padahal ketika kita mau buka mata kita, ketika kita mau lihat kebenaran firman Tuhan, ada begitu banyak hal yang datang dari Tuhan. Kerap kali kehendaknya itu gak sesuai dengan apa yang kita ingini. Mengapa demikian? Karena apa yang kita ingini kecenderungan berbuahkan dosa. Apa yang kita ingini kecenderungan berbuahkan maut. Sedangkan apa yang Tuhan inginkan berbuah hidup. Pak Sulis kemarin bagiin tentang hidup. Setiap orang percaya pasti memiliki hidup. Sedangkan kecenderungan keinginan manusia berbuah kematian. Contoh simpel, manusia lebih suka mie instan. Gak ada satupun di antara kita yang gak suka mie instan, benar? Ya kan? Tapi berapa banyak orang di sini yang gak suka buah? Saya salah satunya orang yang gak suka buah gitu. Padahal buah memberikan kesehatan gitu. Mie instan membawa kepada kematian. Tapi saya lebih suka mie instan. Itulah hidup daging manusia itu kecenderungan kemauannya tuh kepada sesuatu yang membuat kita mati. Makanya kerap kali banyak orang percaya gak menerima Tuhan apa adanya. Hanya mau menerima Tuhan di ranah berkat aja. Gak mau menutup fakta bahwa ketika mengikut Tuhan ada salib yang perlu kita pikul. Ada penderitaan yang perlu kita bawa bersama Tuhan. Nah, hari ini saya ingin membahas satu tema mengenai live by faith. Live your faith. Hidupi imanmu. Tapi sebelum jauh daripada itu, kita bahas dulu apa itu iman. Karena kesalahan mengerti tentang iman membuat kita salah mengerti tentang siapa itu Tuhan. Kesalahan kita mengerti tentang iman membuat kita gampang kecewa kepada Tuhan. Saya pikir Tuhan yang saya sembah akan memberikan damai sejahtera, hidup berlimpah. Kok nyatanya hidup saya sengsara, penuh dengan ketidakdamai sejahteraan. Keluarga saya lahir dari keluarga yang gak normal, gak harmonis. Katanya ketika percaya sama Tuhan, damai sejahtera menyertaimu. Kok setelah saya hidupi iman saya, kok malah penderitaan yang saya terima. Nah, kecenderungan kalau kita salah mengimani Tuhan, kita bakal kecewa dengan proses yang Tuhan berikan. Kita bakal kecewa dengan penderitaan yang kita alami. Tapi ketika kita menerima Tuhan, ketika kita memiliki iman yang benar, maka itu semua gak bakal terjadi. Nah, belajar tentang iman, ada satu kitab yang rasanya isi kitabnya tuh membahas tentang iman. Kitabnya adalah kitab Ibrani, teman-teman. Saya mau bagiin sesuatu tentang kitab Ibrani. Menarik banget kitab Ibrani ketika saya coba pelajari. Saya melihat satu video. Video itu berisi tentang eksposisi ya kalau bahasa teologinya. Eksposisi dari kitab Ibrani itu sendiri. Jadi Ibrani ini tuh unik. Uniknya apa? Ibrani itu gak tahu siapa penulisnya. Para ahli sih mengklaim bahwa ada yang mengatakan Paulus yang nulis, ada yang mengatakan Apolos katanya. Para ahli ngomongnya mengidentifikasi kayaknya si A, kayaknya si B yang nulis, tapi
faktanya kitab Ibrani ini gak diketahui siapa penulisnya. Itu yang pertama, ciri-ciri kitab Ibrani. Yang kedua, tidak tahu persis siapa penerimanya. Di kitab Ibrani itu tidak diketahui siapa penerimanya. Kalau Korintus jelas jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Kalau di Tesalonika jelas jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika. Sedangkan Ibrani itu gak jelas siapa penerimanya. Tapi dari segi bahasa, dari segi pesan, dari segi materi yang ditulis dari kitab Ibrani ini sendiri, teman-teman, ternyata kalau kita lihat Ibrani itu ditulis kepada orang yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, yang sudah mengetahui Taurat Tuhan, yang sudah mempelajari tentang apa itu hukum Taurat, apa itu Taurat, pokoknya orang yang sudah tahu tentang kebenaran hukum Taurat. Nah, diperuntukkan untuk orang-orang itu. Makanya ada beberapa ahli teologi mengatakan bahwa kitab Ibrani ini ditulis untuk orang Kristen Yahudi pada saat itu. Lalu fakta apa lagi yang kita bisa dapat dari kitab Ibrani? Kitab Ibrani ini ternyata ditulis di tengah-tengah penganiayaan orang Kristen. Di tengah-tengah penganiayaan, di tengah-tengah gak nyamannya hidup, di tengah-tengah ketika menjadi seorang Kristen, taruhannya nyawa, kitab Ibrani ini ada. Ada asumsi bahwa kitab Ibrani ini ditulis saat orang Kristen sedang teraniaya. Nah, dari beberapa fakta ini, kita langsung mengerucut ke tujuannya. Udah jelas berarti tujuannya. Tujuan penulisan dari kitab Ibrani ini sendiri, yang pertama itu, kalau kita baca keseluruhan dari kitab Ibrani, yang pertama adalah kitab Ibrani ingin memperlihatkan kepada kita bahwa Yesus paling unggul dari semua pendahulu-pendahulu. Maksudnya pendahulu apa tuh? Pendahulu-pendahulu penyataan Allah. Karena dulu Allah itu menyatakan dirinya lewat sebuah peristiwa. Peristiwa tulah yang diberikan kepada orang Mesir, Allah dinyatakan di situ. Peristiwa Musa bertemu dengan Allah, Allah dinyatakan di situ. Nah peristiwa malaikat menghampiri nabi-nabi Tuhan pada saat itu, nabi-nabi Allah pada saat itu, itulah penyataan Allah. Nah, kitab Ibrani ini ingin menegaskan bahwa Yesus lebih unggul, lebih besar daripada penyataan-penyataan itu. Karena gini, di dalam saat itu Kristen Yahudi, orang-orang Yahudi itu bilang kayak apa? Ada 4 bagian. Ada yang lebih mengunggulkan malaikat karena disangka malaikat itu paling gagah lah. Ada juga yang mengunggulkan Musa dan hukum Taurat. Ada juga yang mengunggulkan Imam Harun dan Melkisedek. Lalu juga ada yang mengunggulkan korban bakaran. Nah, kitab Ibrani ini memangkas semuanya. Gak ada yang lebih unggul daripada itu kecuali Yesus. Makanya di kitab Ibrani dibilang Yesus lebih besar daripada malaikat, Yesus lebih besar daripada imam, daripada Harun, Yesus lebih besar daripada korban bakaran, korban sembelihan. Ibrani kayak gitu. Ini untuk menunjukkan apa? Bahwa Yesus adalah satu-satunya pribadi yang layak dipercaya. Karena dia paling unggul dari semuanya itu. Hukum Taurat gak ada apa-apanya, istilah katanya karena Yesus sendiri yang menciptakan hukum Taurat. Korban sembelihan gak ada apa-apanya karena Yesus sendiri yang menerima korban bakaran itu. Maka Yesus adalah satu pribadi, ini yang perlu dicatat teman-teman. Pertama, tujuan kitab Ibrani ini adalah Yesus adalah pribadi yang patut dipercaya. Kok Ibrani ngomong kayak gini? Iya, karena waktu itu sedang terjadi penganiayaan. Ketika orang udah mulai, bener gak ya Yesus bisa nolong? Bener gak ya Yesus itu berkuasa atas kehidupan manusia? Kok kita hidupnya suwe ya? Kok kita hidupnya dianiaya terus ya sebagai orang percaya? Nah, kitab Ibrani menuliskan gini, Yesus layak dipercaya. Kenapa dia layak dipercaya? Karena dia lebih unggul daripada malaikat, dia lebih unggul daripada Musa, dia lebih unggul daripada imam-imam, dia lebih unggul daripada korban bakaran. Itu kenapa di Ibrani ini dituliskan seperti itu. Untuk menguatkan kepada jemaat pada saat itu, Yesus lebih unggul dan Yesus cuma satu-satunya pribadi yang patut dipercaya. Gak ada satupun di dunia ini yang gak patut dipercaya. Yang patut dipercaya selain Yesus maksudnya. Gak ada satupun di dunia ini. Kitab Ibrani sudah menuliskan itu. Itu tujuan pertama. Tujuan kedua adalah menantang pembaca. Menantang pembaca artinya kita, artinya juga orang jemaat Ibrani pada saat itu, jemaat Yahudi Kristen saat itu, menantang pembaca untuk tetap setia kepada Yesus meskipun dalam penganiayaan.
Karena apa? Karena di akhir kitab ini ada peringatan keras untuk kita tidak meninggalkan Yesus. Karena upah meninggalkan Yesus bayarannya lebih mahal daripada upah mengikut Yesus. Jadi ketika ngikut Yesus ada salib sih memang. Ada salib yang perlu kita pikul. Kita menderita memang di situ. Karena salib, kok jelas Pak Yesus bilang, pikullah salibku. Ada salib memang. Tetapi bayarannya lebih besar, salib ini tuh ringan dibanding dengan konsekuensi ketika kita gak percaya sama Yesus. Konsekuensinya besar. Dan itu terjadi bukan di dunia ini, konsekuensinya tuh. Nanti di langit baru dan bumi baru. Di masa-masa penghakiman orang bakal mulai melihat bahwa ternyata orang-orang kafir di luar sana, istilah katanya, orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan, yang hidupnya bahagia sekarang, terbukti nanti di penghakiman. Menangis ketak gigi, mulai terdengar karena kegelapan melingkupi mereka. Dan pikulannya itu lebih besar dibanding dengan pikulan salib kita saat ini. Jadi kita pilih mau mana? Pikul salib Yesus sekarang atau pikul konsekuensi dosa nanti? Pilihan ada di tangan teman-teman. Nah, yang saya mau tekankan teman-teman mengenai iman ini, iman kita mesti benar. Karena salah mengerti tentang iman, walaupun Yesus yang kita imani, tapi ketika kita salah mengerti tentang iman itu, maka penyembahan yang kita berikan hanya penyembahan untuk apa itu? Biasanya sih untuk kemegahan diri sendiri. Seolah-olah Yesus yang disembah, padahal sebetulnya diri kita yang sedang menjadi Yesusnya. Karena memaksakan setiap agendanya kita untuk Yesus, ilhami contoh simpelnya kayak gini. Iman yang salah itu seperti ini. Aku beriman, dalam nama Yesus mobil ini jadi milik saya. Karena Yesus pernah bilang kan, iman sebesar biji sesawi, bahkan gunung pun bisa pindah dengan iman sebesar biji sesawi. Masa ya mobil aja gitu, mobil kayak gini. Misalkan saya tumpang tangan ke mobil Pajero yang sering pakai sama Payon. Dalam nama Tuhan Yesus 2 tahun lagi mobil ini bakal jadi milik saya. Apakah iman itu benar teman-teman seperti itu? Seolah-olah rohani sih. Landasannya ada kok. Di mana? Itu Yesus pernah bilang, iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Sehingga hal-hal seperti itu ditoleransi untuk masuk ke dalam ranah keimanan kita. Padahal iman itu jauh melampaui daripada itu. Itu bukan iman, itu keinginan. Karena iman bukan tentang memaksa kehendak Tuhan. Kita pengen mobil, kita beriman mobil itu jadi punya saya. Padahal Tuhan gak berkehendak kita punya mobil itu. Tapi karena kita pengen, akhirnya kita sampai puasa, doa puasa. Doa puasa padahal dulu, di zaman dulu, doa puasa itu untuk mengerti kehendak Tuhan. Untuk nanya ke Tuhan, Tuhan apa sih yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan saya? Karena saking bingungnya apa yang harus kita lakukan, maka orang-orang zaman dulu berdoa puasa. Bukan berdoa puasa untuk meminta sesuatu. Karena kalau untuk meminta sesuatu, analoginya sama kayak anak kecil yang ngerengek ke bapaknya minta motor. Bapaknya tahu motor gak baik buat dia. Dia ngerengek sampai akhirnya mogok makan, istilah katanya. Puasa kan, mogok makan. Karena mogok makan ya takut mati bapaknya kan, akhirnya ya udah dikasih aja motor. Tapi apakah motor itu baik untuk si anak ini? Enggak kan? Nah, berapa banyak orang zaman sekarang berpuasa, berdoa puasa, memiliki iman bahwa dengan doa puasa, memiliki iman bahwa dengan mengimani suatu saat hidup saya akan baik-baik saja. Itu dianggap iman yang benar. Berapa banyak orang yang mengimani itu dan Tuhan pun gak pelit gitu. Kerap kali Tuhan mengabulkan apa yang kita inginkan walaupun itu gak baik buat kita. Tapi berapa banyak orang yang gara-gara berdoa, meminta sesuatu, meminta misalkan usahanya lancar segala macam, ketika usahanya udah lancar, dia hidup berkelimpahan, berapa banyak yang meninggalkan Tuhan? Tuhan kabulin kok kemauannya dia. Tapi karena itu gak baik buat dia, akhirnya apa yang terjadi? Dia ninggalin Tuhan gara-gara kebanyakan hartanya, saking udah banyak hartanya bingung manage waktunya, karena kalau orang udah banyak harta harus di-manage segala macamnya. Udah gak ada lagi tuh waktu buat Tuhan. Nah maksud saya gitu, jadi kita perbaikin pola pikir kita mengenai iman. Kita perbaikin pola pikir kita mengenai iman.
Maksud dari perkataan Yesus mengenai iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung, itu maksudnya adalah gini, kalau Tuhan berkehendak, gunung itu pindah, dan Tuhan nyuruh Bang Geri misalkan pindahin gunung itu. Maka Bang Geri bilang, gunung pindah. Maka gunung itu pindah. Karena apa? Karena Tuhan yang nyuruh. Tuhan yang nyuruh. Itu iman, teman-teman. Iman itu bukan tentang kita nyuruh Tuhan, tapi Tuhan yang nyuruh kita. Karena Tuhan nyuruh kita, biasanya perintah Tuhan itu rasanya mustahil. Rasanya mustahil. Nah, karena perintah Tuhan itu rasanya mustahil, maka diperlukan iman untuk kita melakukan hal mustahil yang Tuhan perintahkan itu. Bukan rasanya saya mustahil menggapai ini, karena saya tahu ini mustahil, Tuhan paling jago mengabulkan sesuatu yang mustahil, saya minta ke Tuhan, bukan itu, kebalik itu. Saya ngomong ini ada landasannya, teman-teman. Landasannya di Ibrani tadi. Kitab Ibrani. Lalu apa itu iman? Ibrani 11 ayat 1. Semuanya kayaknya udah ada beberapa orang mungkin yang menjadikan ini ayat hafalan kali ya. Ibrani 11 ayat 1. Kita buka yuk sama-sama yuk. Kita biar Alkitabiah. Biar apa yang saya sampaikan ini tuh pure. Benar firman Tuhan. Mungkin ada beberapa salah-salah kata, tapi saya berusaha semaksimal mungkin untuk segala sesuatu yang saya sampaikan ini pure dari kebenaran firman Tuhan. Ibrani 11 ayat 1 dikatakan gini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar kita berharap itu apa? Nah itu iman. Yang tadi saya bilang, dasar kita berharap itu, kalau Tuhan menyuruh kita pergi ke suatu tempat, itulah dasar kita berharap. Oh, saya tahu harapan saya adalah Yesus nyuruh saya pergi ke sono. Makanya saya pergi. Ada dasar pengharapannya. Mendengar suara Tuhan terlebih dahulu. Kan kita sekarang udah gak bisa dengar suara Tuhan. Alkitab. Ini suara Tuhan. Baca Alkitabnya makanya. Nah, kita belajar dari beberapa tokoh. Karena ketika kita berbicara tentang iman, bahkan di Roma pun dibenarkan oleh iman, itu ada landasannya, imannya iman siapa tuh? Bukan iman kita, tetapi iman pendahulu-pendahulu. Dikasih contoh, kalau di Ibrani, ini ada beberapa tokoh, jagoan-jagoan iman di zaman terdahulu. Ibrani 11 ayat yang kelima, saya akan bacakan buat teman-teman. Demikian firman Tuhan, karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita highlight teman-teman yang ayat yang ke-6 dibilang kayak gini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Pertanyaannya, iman macam apa yang membuat kita manusia berdosa mampu berkenan kepada Allah? Rasanya kalau iman mentalnya iman minta-minta, itu gak membuat kita berkenan kepada Allah. Tentu ini harus kita lihat dari kejadiannya Henok. Makanya ketika kita ngutip ayat, lihat untuk siapa dulu nih ini. Oh ini menceritakan tentang Henok. Makanya Ibrani ini, kita langsung cari referensinya di kejadian tentang Henok. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iman yang seperti apa sih? Ya tentu iman seperti Henok, karena ini menceritakan tentang Henok. Iman Henok seperti apa? Di kejadian saat di zamannya Henok. Pasal ke-6 dibilang gini. Maka bertambah banyaklah manusia itu. Maka bertambah banyaklah keturunan manusia itu di bumi. Dan setiap kecenderungan hati manusia itu berbuah kejahatan. Artinya Henok hidup di tengah-tengah orang yang udah mulai jahat. Artinya Henok hidup di tengah-tengah lingkungan yang udah gak baik. Tetapi kita lihat Henok, bagaimana kehidupan Henok. 300 tahun ia bergaul dengan Tuhan. Selama 300 tahun itu dia bergaul dengan orang-orang sekitar yang tidak percaya Tuhan, tapi Henok tidak gentar, Henok tetap berteguh pada prinsipnya. Karena apa? Karena dia memiliki iman bahwa gua harus nyembah Tuhan. Walaupun bangsa di sekeliling gua, walaupun orang-orang di sekeliling gua gak percaya Tuhan, gak peduli, gua mau percaya Tuhan. Iman seperti itu teman-teman yang dimaksudkan di sini.
Bukan iman sekedar setuju bahwa Yesus itu Tuhan. Karena iman kalau sekedar setuju Yesus itu Tuhan, iblis pun percaya. Iblis pun setuju Yesus itu Tuhan, Juru Selamat. Bahkan tahu, iblis kenal bahkan. Iman itu artinya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Henok tahu dia diperintahkan untuk bergaul karib. Kita gak bisa lihat cerita Henok lebih dalam lagi karena Alkitab hanya memberikan sepenggalan kisah aja. Tapi dari kata 300 tahun dia bergaul dengan Tuhan pun itu udah jelas. Artinya Henok selama itu dia selalu hidupnya berkenan kepada Tuhan. Itulah iman yang membawa kepada keperkenanan. Nah, iman macam apa ya sekarang yang kita punya? Apakah iman itu merubah hidup kita? Bolehlah kita percaya sama Tuhan. Nah, rata-rata sekarang seperti ini. Kita percaya sama Tuhan sih, iya. Tapi ketika kita di lingkungan orang yang ngomongnya selalu toksik, lama-kelamaan bahasa kita udah mulai toksik. Di lingkungan orang-orang yang sering ngegosip, kita ngegosip. Di lingkungan orang-orang yang sering berbuat dosa, kita ikut-ikutan berbuat dosa. Tapi ngakunya percaya Tuhan. Itu bukan iman. Itu segera setuju Yesus itu Tuhan. Bukan iman. Karena setuju sama iman beda. Itu dari Henok. Dan yang paling populer lagi, bapak orang percaya siapa? Abraham. Kita belajar lagi dari Abraham. Ibrani 11 ayat yang ke-8 saya akan bacakan lagi. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Nah, Ibrani mencatat ini. Kita semua tahu Abraham, bagaimana cerita Abraham. Abraham dipanggil dari Ur Kasdim keluar pergi ke tanah Kanaan. Nyampe gak Abraham ke tanah Kanaan? Nyampe gak? Nyampe. Dia nyampe kok ke tanah Kanaan. Dia tinggal bahkan 10 tahun di tanah Kanaan. Berpuluh-puluh tahun bahkan di tanah Kanaan. Dia tinggal berpuluh-puluh tahun di tanah Kanaan, tapi apa yang dia lihat? Tanah Kanaan milik orang asing, milik orang Gergasi, Yebusi. Bukan milik dia. Tuhan cuma ngasih lihat tuh ujung sebelah sana, sebelah sana, itu bakal jadi milikmu, tapi sampai mati pun itu tanah gak jadi milik dia. Bahkan ketika istrinya meninggal, Abraham beli tanah. Saking itu tanah bukan milik dia. Padahal Tuhan udah janjikan, pergi ke tanah itu. Abraham udah nyampe ke Kanaan. Tapi mana janji Tuhan kok gak digenapi gitu. Nah, ini letak iman kita harusnya seperti gini. Jadi teman-teman, secara jujur nih ya, secara jujur iman itu sebetulnya bukan sesuatu, karena iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat kan. Mestinya iman kita diarahin kepada sesuatu yang gak kelihatan itu. Apa? Yang pasti bukan sesuatu yang jasmani. Ketika di Alkitab, kamu akan hidup berkelimpahan. Kelimpahannya ingat bukan di dunia ini. Kelimpahannya di langit baru, bumi baru. Kenapa saya bisa ngomong kayak demikian? Karena Abraham mengalami itu. Dan Abraham gak kecewa. Ketika dia udah nyampe ke tanah Kanaan, mestinya dia langsung klaim, Tuhan ini tanah yang Tuhan sudah janjikan buat saya. Abraham bisa klaim kayak gitu sama Tuhan. Tapi Abraham gak ngomong gitu. Karena apa? Karena dia tak jauh pandangannya dia ke depan. Janjinya Tuhan, saya yakin Tuhan itu gak semiskin itu. Kerap kali kita menerima menuntut janji-janji Tuhan supaya kita bahagia di dunia ini. No, bukan itu. Dunia ini bukan rumah kita, teman-teman. Rasanya kalau Tuhan membuat kita nyaman di dunia ini, kesalahan terbesar. Karena apa? Karena kita suatu saat akan dipanggil ke rumah Bapa. Kalau kita udah betah di rumah ini, ya kita gak bakal bisa dipanggil ke rumah Bapa. Ogah kita dipanggil. Kalau kita udah nyaman di rumah tetangga, pasti ketika kita di dalam rumah, itu gak ngerasa rumah. Kalau bahasa Inggrisnya kan ada host, ada home. Home itu rumah yang benar-benar kita di dalamnya, dan itu rumah kita, dan kita ngerasa, ini rumah saya, ada keluarga saya, bla bla bla. Tapi kalau host itu rumah aja nih. Ketika masuk ke dalam, sepi. Makanya ada kemungkinan neraka itu bisa jadi adalah surga bagi mereka yang tidak mau tinggal di situ. Ya istilah katanya gini,
kita datang cukup-cukup ke suatu tempat. Di tempat itu orang-orang suci semua, kita berdosa sendiri. Dan semua orang tahu kita berdosa gitu. Betah gak? Enggak. Enggak bakal betah. Tapi kalau untuk itu cuma sekedar analogi. Nah, jadi arahkan iman kita tuh teman-teman ke sesuatu yang tidak kelihatan. Amin. Nah, saya pertegas apa yang saya katakan ini dengan ayat yang ke-13. Dibilang ini, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tuh, dalam iman mereka semua mati dan tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Dalam Ibrani bilang gitu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingin akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Nah, Abraham tahu tanah perjanjian itu adalah tanah Kanaan. Kalau seandainya dia tafsirin secara jasmani. Ketika masuk ke dalam tanah Kanaan, ternyata dia cuma menjadi seorang pendatang dan tidur di dalam kemah saja. Bahkan sampai 3 keturunan di situ dibilang, Abraham, Ishak, Yakub tinggal di situ, tinggal di tanah Kanaan itu. Secara logika dia punya tanah di Ur Kasdim, dia balik lagi aja kalau misalkan ini. Karena betapa gak enaknya tinggal di satu negeri orang asing. Tapi karena Abraham tahu, karena Abraham beriman bahwa Tuhan menyuruh dia ke situ, ya udah dia tinggal di situ. Walaupun janjinya belum digenapi. Dan ayat yang ke-16 menarik teman-teman, dibilang gini, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Abraham jauh melihat ke depan. Abraham tahu ketika tanah Kanaan itu ternyata sebetulnya bukan itu yang dimaksudkan Tuhan. Abraham tahu bahwa tanah yang Tuhan berikan itu adalah tanah sorgawi. Tanah di mana Tuhan ada, di situ kita berada. Tanah di mana Tuhan bukan hanya sekedar menjadi Tuhan dan umat, tapi menjadi Bapa dan anak, dan kita tinggal bersama-sama di situ. Abraham melihat jauh ke situ. Dan Abraham mengimani dia sudah mendapatkan itu. Karena gini teman-teman, kerajaan surga bukan tentang nanti. Karena kerajaan surga itu berbicara Yesus yang menjadi raja, ya gak sih? Kalau Yesus yang menjadi raja, ketika sekarang kita di dunia ini dan menjadikan Yesus sebagai raja kita satu-satunya, itulah surga kita. Karena surga bukan tentang tanahnya, tapi surga itu tentang siapa yang jadi penguasa. Kerajaan itu tentang siapa yang jadi penguasa. Kalau kita masih dikuasai dengan hawa nafsu, ya berarti kita masih tinggal di dalam kerajaan daging. Kalau kita masih hidup di dalam dosa, berarti kita masih hidup di dalam kerajaan dosa. Tapi ketika kita hidup di bawah perintah Tuhan, maka kita sedang hidup di dalam kerajaannya Tuhan. Amin. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, kita mau lebih jauh lagi ke Abraham. Coba kita lihat yuk kehidupan orang yang mengimani Tuhan sedemikian rupa itu kayak gimana kehidupannya. Ayat yang ke-17, Ibrani 11 ayat 17 dikatakan begini. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Ini lebih gila lagi. Orang jelas-jelas Tuhan bilang kalau dari Ishak ini akan tumbuh keturunan Abraham. Dari Ishak inilah keturunan Abraham bakal memenuhi bumi. Tetapi Tuhan meminta Abraham untuk membunuh Ishak, untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban. Nah, kerap kali kalau di sekolah-sekolah minggu, kita diajarkan kayaknya perasaannya ini biasa aja gitu. Tapi coba kita lihat secara detail yuk peristiwa tentang kejadian Abraham mempersembahkan Ishak. Kita lihat secara detail teman-teman.
Ingat, kitab Ibrani adalah kitab yang ditulis mengutip banyak dari perjanjian lama. Artinya ketika kita baca kitab Ibrani ini, hendaklah kita ketika baca satu referensi, balik ke referensi awalnya. Misalkan kita membaca Abraham, tentang Abraham, kita balik ke cerita Abraham. Ketika mempersembahkan Ishak, kita lihat secara detail. Saya ajak semua teman-teman kita sambil berpikir ya, karena di sini kebetulan kita semua adalah anak teologi kan. Kita mau sama-sama berpikir mengenai kejadian Abraham mempersembahkan Ishak. Karena ini menarik teman-teman. Ini menarik. Orang percaya itu dibawanya sedemikian rupa sama Tuhan. Nih, kita buka yuk Kejadian 20. Kejadian 20, ayat yang pertama dikatakan seperti ini teman-teman. Ini diingat-ingat ya, diingat-ingat. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Abraham tinggal di mana? Di mana? Di mana? Kurang kencang, di mana Abraham tinggal? Di Gerar. Abraham tinggal di Gerar sebagai orang asing. Ingat itu ya, Abraham tinggal di Gerar. Abraham beserta seisi rumahnya, beserta keluarganya tinggal di Gerar. Lalu kita masuk ke kejadian di mana dia disuruh mempersembahkan Ishak anaknya. Nih, firmannya, ayat yang ke-22 ya, Kejadian pasal 22 ayat yang kedua, dibilang kayak gini. Firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kemana? Tanah Moria ya. Gerar. Ingat-ingat tuh. Gerar, tanah Moria. Oke? Dari Gerar ke tanah Moria. Kita percepat kisahnya. Di situ ceritanya mereka berjalan selama 3 hari perjalanan. Yang walaupun sebetulnya kalau Abraham kurang iman, di hari kedua bisa aja ada bisikan, bukan firman Tuhan itu mah. Masa iya Tuhan nyuruh kayak gitu? Pasti ada bisikan-bisikan kayak gitu. Tapi karena iman Abraham melakukan itu. Karena iman pada Tuhan Abraham melakukan itu dan dia tetap teguh untuk melaksanakan korban bakaran itu. Ingat ya, dari Gerar ke Moria. Gerar, Moria. Ingat tuh. Bayangin saya Dora di Explorer. Karena kan peta kan ya. Dari mana? Gerar, lalu ke tanah Moria, lalu ke nah itu yang ke-nya itu yang menarik. Dibilang kayak gini, ketika kejadian itu udah mulai terjadi, akhirnya singkat cerita Abraham tidak mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran, tetapi Abraham malah mempersembahkan domba yang Tuhan sudah sediakan saat itu. Dan Tuhan memuji iman Abraham bisa sampai segitunya. Setelah Abraham mempersembahkan domba itu, pertanyaannya, Abraham jadi senang atau susah hidupnya? Susah teman-teman. Karena di sini dibilang gini, di ayat yang ke-19 nih ya, di Kejadian 22 ayat yang ke-19 dibilang gini. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya. Ingat kan, kedua bujangnya kan disuruh tinggal di bawah kan. Abraham naik ke gunung sama Ishak. Terus dia balik lagi tuh. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya. Pertanyaannya, kenapa tidak dibilang kayak gini? Kemudian kembalilah mereka kepada kedua bujangnya. Karena apa? Ada Ishak sama Abraham. Benar gak sih? Kenapa kok dibilang di sini cuma Abraham doang? Ayo, Alkitab memang gak menulis tentang ini teman-teman. Tapi ini bisa menjadi sebuah perenungan buat kita. Ahli teologi mengatakan ada kemungkinan besar Ishak lari. Ishak lari. Karena apa? Ishak gak dikasih tahu. Abraham waktu pergi ke tanah Moria untuk mempersembahkan Ishak itu gak ada yang dikasih tahu satupun. Bahkan istrinya gak dikasih tahu. Gak ada yang dikasih tahu. Bahkan bujang-bujangnya pun gak tahu. Ada kemungkinan Ishak udah pulang duluan. Pergi ke mamanya ngaduk. Papa udah gila. Mau mempersembahkan gua. Ada kemungkinan seperti itu teman-teman. Kenapa? Karena Abraham
turun dari gunung itu kembali ke Abraham kepada kedua bujangnya. Dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba. Dan Abraham tinggal di Beersheba. Lihat, Gerar, Moria, harusnya pulang ke Kedar dong. Ya kan? Saya lihat peta perjanjian lama di sini, antara Gerar itu dengan Beersheba, itu jauhnya parah. Bisa sampai semingguan mungkin kalau di iniin. Karena dari Gerar ke Moria aja 3 hari. Dia dari Gerar, Moria, habis itu pulang nggak ke Gerar, dia pulangnya ke Beersheba, bukan pulang, kabur. Segitunya loh teman-teman untuk mempertahankan iman. Tuhan melihat iman Abraham. Nah, apakah saya asal ngomong? Kalau Abraham kabur, kita buktiin lagi yuk. Di fakta berikutnya. Kejadian 23. Ketika Sarah mati. Lihat, Sarah hidup 127 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Abraham baru kembali lagi kepada Sarah ketika Sarah mati. Karena kalau Abraham balik lagi pada Sarah ketika Sarah hidup, bisa ada pertempuran darah. Wah Abraham, gila ya. Ishak dibunuh? Karena kalau kita lihat sifat dari Sarah itu sendiri, bagaimana dia memperlakukan hambanya, Hagar, itu keras banget. Sarah itu seorang yang keras, kalau kita lihat. Kalau seandainya dia balik, Abraham balik, kemungkinan besar bakal peperangan terjadi kali ya, peperangan keluarga. Makanya Abraham baru balik itu pas Sarah mati. Lihat betapa iman itu membawa kepada dimensi yang mustahil rasanya, dan rasanya gak nyaman. Kebayang gak sih kita jadi Abraham? Tuhan, aku tuh ngikutin Engkau. Setengah mati, seluruh hidupku persembahkan padamu Tuhan, tapi kok gue dikecewain ya sama orang. Tapi kok orang-orang malah kayak gini ya perlakuannya sama saya, tapi kok saya malah dikucilkan dari keluarga saya sih Tuhan. Tapi kok malah saya dianggap gila sih dari orang-orang seumuran saya. Ya itulah iman. Iman itu membawa kita pada situ teman-teman. Iman itu bukan membawa kita bisa melakukan sesuatu yang mustahil secara jasmani. Iman itu bukan membawa kita kepada kita beriman, kalau gunung itu akan pindah, maka itulah iman. No, iman bukan kayak gitu. Iman itu adalah bahkan ketika kita memiliki iman untuk memindahkan gunung dan gunung itu tidak beriman, itu tetap beriman kepada Tuhan. Bahkan ketika kita berdoa dengan iman untuk kesembuhan keluarga kita dan keluarga kita tidak disembuhkan oleh Tuhan, kita tetap beriman pada Tuhan, itu iman. Bahkan ketika kita meminta kepada Tuhan, Tuhan biarlah hidupku gak sengsara terus, tapi kenyataannya kita sengsara terus, dan kita tetap percaya kepada Tuhan, itulah iman. Iman tuh kayak gitu teman-teman. Makanya saya agak geli dengan beberapa orang yang biasanya ngejat seseorang dengan istilah kayak gini. Ah lu mah kurang beriman, makanya lu suwe hidupnya. Gak gitu. Ah kamu mah kurang beriman makanya uang kuliah nunggak terus. Gak gitu. Iman bukan tentang itu. Bahkan iman bukan untuk senjata untuk ngejudge orang lain. No. Iman itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Seberapa besar kita mempercayai Tuhan bahwa setiap hidup kita itu ada dalam kendalinya Tuhan. Abraham percaya bahwa sepenuh hidupnya dikendalikan oleh Tuhan, makanya ketika Tuhan nyuruh sesuatu yang mustahil kepada Abraham lakukan. Abraham pergi ke satu tempat yang Tuhan gak pernah kasih tahu tempatnya di mana. Abraham disuruh membunuh istilah katanya, mempersembahkan Ishak. Abraham lakukan itu. Karena balik lagi ke statement yang pertama, iman bukan tentang kita menyetir Allah untuk mengabulkan apa yang kita ingini. Tapi iman adalah bentuk hormat kita pada Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Sekalipun itu mustahil. Karena kita percaya Tuhan ada di belakang kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan selalu beserta kita. Ketika Tuhan memberikan perintah kepada kita gak ngomong lagi, Tuhan mustahil itu. Tahu mustahil, gua pencipta lu. Misalnya kayak gitu.
Makanya kalau seandainya orang salah mengerti tentang iman, berapa banyak orang kecewa gara-gara Tuhan gak kabulin apa yang dia inginkan. Beberapa waktu yang lalu ada satu kesaksian mengenai perjalanan iman seseorang yang mungkin ya fair-fair aja lah saya bagiin di sini. Kita berdoa untuk untuk kesembuhan salah satu teman kita di tempat ini. Kita berdoa dengan keras meminta kesembuhan kepada Tuhan. Dan akhirnya bukan sembuh malah meninggal. Akhirnya ada beberapa orang yang mulai kecewa sama Tuhan. Katanya Tuhan itu maha penyembuh, mana mujizat Tuhan? Nah itu bukan iman teman-teman. Iman itu justru ketika kita berdoa sekuat tenaga, mestinya di akhir dibilang kayak gini, Tuhan tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kehendak Tuhan yang jadi. Yesus kasih contoh kok seperti itu. Waktu dia detik-detik akhir dia di dunia ini, dia pernah dalam kemanusiaannya dia berdoa kayak gini, Tuhan hendaklah cawan ini berlalu daripadaku. Kalau bisa, aku gak usah deh ngelaluin yang kayak gini-gini Tuhan. Tapi apakah itu menjadi sebuah pemaksaan kepada Tuhan? Fix ya Tuhan, gak jadi, gak usah jadi ya. Cawan ini berlalu aja daripada aku, fix ya. Gak boleh enggak. Yesus gak ngajarin kayak gitu. Yesus dalam kelemahannya, dalam kemanusiaannya, dia berkata, Tuhan, kalau bisa, hendaklah cawan ini berlalu padaku, tapi biarlah kehendak-Mu yang saja yang jadi. Nah, mestinya teman-teman iman membawa kita kepada dimensi itu. Ada pertaruhan ketika kita beriman, teman-teman. Ada yang kita taruhkan. Tahu taruhannya apa? Taruhannya dosa. Ketika kita beriman, dosa kita dipertaruhkan. Kalau kamu benar-benar percaya kepada Tuhan, tinggalin dosamu. Itu taruhannya. Itu salib kita. Mungkin kita semua ada sebagian yang terlahir otaknya cabul misalkan karena lingkungan. Ada yang terlahir dari keluarga yang keras, akhirnya dia jadi orang yang keras. Ada yang terlahir jadi orang yang gak sabaran. Ada yang terlahir jadi orang yang ini. Wajar. Karena kita mewarisi dosa. Nah, karena kewajaran itu teman-teman, itu wajar bagi orang dunia, tapi gak wajar bagi orang yang sudah percaya sama Tuhan. Bagi orang yang sudah percaya Tuhan, justru itulah salib kita. Mau gak kita ninggalin dosa? Jadi ketika kita ninggalin dosa, bukan untuk kelihatan kudus di depan orang lain. Ketika kita ninggalin dosa, bukan supaya kita dipuji di depan orang lain. Bukan. Ketika kita ninggalin dosa, justru kita beriman. Kita beriman bahwa ketika kita ninggalin dosa, saya beriman karena Tuhan nyuruh saya tinggalin itu. Mustahil memang saya untuk tinggalin dosa, tapi gimana lagi Tuhan udah nyuruh. Mustahil memang aku ninggalin dosa, tapi Tuhan udah nyuruh. Ya karena saya beriman sama Tuhan, ya saya berusaha semaksimal mungkin untuk saya ninggalin dosa. Bukan ninggalin dosa supaya kelihatan kudus sama orang lain, bukan. Bukan ninggalin dosa supaya dilihat baik sama orang lain, bukan. Berapa banyak di antara kita yang karena dosa, karena kita memiliki dosa turunan, akhirnya kita dijauhin sama teman-teman. Dan mulai menutupi dosa itu, dan biar bisa diterima sama teman-teman yang lain, dia akhirnya berubah. Berubah menjadi sesuatu yang lain. Meninggalkan dosanya. Tapi karenanya itu loh. Karena teman-teman supaya diterima. Ketika gak diterima apa? 2 kali, 7 kali lipat dia berlakukan dosa itu. Kalau motifnya untuk ninggalin dosanya untuk karena biar banyak teman, biar dianggap kudus, biar karena gue udah sarjana S1 nih, gue harus ninggalin dosa ini itu. Gak gitu. Tinggalin dosa karena iman. Karena kamu beriman bahwa Tuhan yang menciptakan kamu diciptakan bukan untuk dosa, tetapi untuk Tuhan, untuk kemuliaan Allah. Maka lakukanlah hidupmu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu iman. Amin. Beri kemuliaan buat kebenaran firman Tuhan. Satu contoh lagi teman-teman di terakhir. Kerap kali, seperti yang tadi saya katakan, banyak orang yang kecewa gara-gara salah memiliki iman. Mestinya iman kita seperti imannya Tuhan Yesus. Di dalam doa-doa kita mestinya kita seperti orang-orang terdahulu kita. Abraham, Henok, Musa. Mereka memiliki iman. Karena iman, hidup mereka gak nyaman. Memang. Tetapi justru karena iman, penyertaan Tuhan nyata. Gak nyaman sih, tapi mereka menemukan Tuhan di situ. Paulus gak nyaman hidupnya.
Tetapi karena iman, pernyataan Tuhan kepada Paulus itu, kasih karunia-Nya bahkan Tuhan bilang cukup. Cukup. Karena apa? Karena iman. Jadi, sekarang koreksi deh diri kita. Iman macam apa yang kita punya? Jangan-jangan iman yang kita punya, Tuhannya bukan Yesus. Tuhannya diri kita sendiri. Makanya di setiap doa kita hanya memikirkan apa yang untung buat saya aja. Dan kita mulai segan untuk melakukan kehendak Allah. 3 orang remaja ini akan menutup firman Tuhan pada hari ini. Kita semua tahu Sadrak, Mesak, Abednego. Di tengah-tengah bangsa yang tidak percaya sama Tuhan, ada 4 orang pemuda yang percaya sama Tuhan saat itu. Dan suenya, Sadrak, Mesak, sama Abednego sampai diperhadapkan kepada perapian yang menyala-nyala. Karena mereka percaya sama Tuhan, mereka diperhadapkan kepada perapian yang menyala-nyala. Padahal gampang, supaya mereka gak dibakar, mereka sembah aja patung itu. Habis itu tobat. Kan biasanya gitu kan, banyak kan dari kita kayak gitu kan. Ya udahlah nanti aja tobatnya kalau misalkan mau khotbah. Ya udahlah tobatnya nanti aja kalau misalkan mau pelayanan. Sekarang buat dosa aja dulu, kita juga bisa tobat kok. Itu bukan iman, itu mempermainkan iman. Mentang-mentang Tuhan mengampuni setiap kita yang salah, mentang-mentang Tuhan menebus dosa kita, bukan berarti kita bebas bermain-main di dalam dosa, teman-teman. Karena semakin kita bermain-main di dalam dosa, artinya kita mempermainkan iman. Artinya kita mempermainkan Tuhan, artinya kita mempermainkan Roh Kudus. Yang selalu mengingatkan kita ketika kita mau berbuat dosa, jangan. Dan kita tetap langgar itu. Karena ngerasa esok masih ada sih, esok hari masih ada. Karena ngerasa 1 jam kemudian saya masih bisa tobat kok. Mentalnya jangan kayak gitu. Miliki mental seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Bahkan ketika di tengah-tengah api yang menyala-nyala itu, mereka gak luntur imannya kepada Tuhan. Mereka bilang kayak gini, ya Tuanku, Raja, ketahuilah bahwa Tuhan yang kami sembah mampu untuk melepaskan kami dari api menyala-nyala ini. Tapi kalaupun tidak, kami tidak akan menyembah patung Tuanku Raja. Iman kita sampai tahap situ gak? Ya Tuanku, aku berdoa untuk pemulihan keluargaku. Ya Tuanku, aku berdoa untuk keuanganku. Ya Tuhanku, aku berdoa. Gak masalah teman-teman begitu. Aku berdoa untuk jodohku misalkan. Tapi ingat di ujung kayak gini. Tapi biarlah kehendakmu saja yang jadi. Jangan memaksakan Tuhan mengabulkan kehendak kita. Karena biasanya kalau itu terkabul gak baik buat kita. Seperti ilustrasi yang tadi saya udah bilang. Nah, teman-teman, dari tadi saya ngomong kayak gini, biasanya ketika saya membagikan kebenaran firman Tuhan, saya bagiin langsung aplikasinya. Tapi hari ini saya bagiin semacam penggalian, dan saya kasih tahu urutannya Ibrani kayak gimana. Itu kenapa coba teman-teman? Saya tertegur. Kalau mungkin saya ngomong ke orang-orang yang bukan orang teologi, saya langsung aja tadi sesuatu yang praktis aja, yang praktis. Tapi karena ini ranahnya orang teologi, sorry aja kalau teman-teman ngantuk. Gara-gara saya bahas dari ABCD-nya dulu, baru ke poinnya. Saya ingin menyampaikan satu pesan selain yang tadi ya, selain dari kebenaran firman Tuhan yang kita udah dengarkan mengenai iman. Saya harap itu semua bisa kita tangkap. Dan pesan satu lagi teman-teman dari saya, waktu yang kita miliki selama ini di kampus ini, gunakan waktu ini untuk kita belajar. Jangan buang-buang waktu. Karena faktanya gini teman-teman, Alkitab yang kita baca ini, awalnya gak diperuntukkan untuk kita. Setuju gak setuju itu awalnya gak diperuntukkan untuk kita. Kitab Pentateuk, kitab-kitabnya Musa, itu diperuntukkan untuk siapa? Orang Israel. Korintus untuk siapa? Jemaat di Korintus. Filemon untuk siapa? Untuk jemaat yang ada di bawah ininya Filemon. Titus di bawah pengembalanya Titus. Karena Alkitab ini tafsirannya bukan untuk kita semua, maka kita perlu yang namanya eksegesa, kita perlu namanya menafsir, memproses, baru kita aplikasiin. Karena kalau kita salah mengartikan ayat, bahaya teman-teman.
Apa yang saya udah bagiin tadi itu mengenai tumpang tangan, mobil ini bakal menjadi milik saya. Emang itu ada ayatnya, ada kan? Firman Tuhan ngomong kayak gitu kan? Iman sebesar biji sesawi bahkan gunung pun bisa pindah. Tapi nyatanya ayat itu bukan tentang gue punya iman untuk memiliki mobil ini dan mobil ini buat gue gitu. Gak gitu. Ada sistemnya teman-teman, ada caranya. Saya tertegun dengan definisi dengan ilustrasi seperti ini teman-teman. Obat atau vaksin itu dibuatnya tuh berulang-ulang kali. Pertama riset dulu apa penyebabnya, terus diolah sedemikian rupa di laboratorium, kira-kira apa penangkal penyakit ini, diolah sedemikian rupa, udah diolah menghasilkan sebuah pil atau sebuah cairan. Habis itu diuji coba dulu. Kalau gak berhasil, itu dimulai lagi dari nol. Terus seperti itu prosesnya. Sampai ketika diuji coba berhasil, baru obat itu dikeluarkan. Kebayang nggak kalau seandainya obat dibuat kayak gini? Oh penyakitnya kayak gini ya, penyakitnya corona ya. Oke, corona dari kelelawar segala macam kayak gitu. Kita buat obat langsung kasih ke masyarakat. Apa yang terjadi? Bisa jadi obat dosis, bisa jadi keracunan, dan bisa jadi gak terjadi apa-apa. Sama dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Engkau mau berbicara apa tentang hidup saya pada hari ini? Baca, oh puji Tuhan. Gitu. Dan itu langsung dibagiin gitu. Gak gitu. Yang diuji aja dulu, di eksegese dulu, dilihat ke bahasa Yunaninya dulu, dilihat ke konteksnya aja dulu, itu bisa sesat, bisa salah. Apalagi yang asal copot. Kiranya 2 pesan ini teman-teman. Nah sebenarnya saya pengen sampein hal ini di lain waktu, tetapi ini sebagai trailer lah istilah katanya untuk nanti di next saya kalau misalkan diizinkan lagi untuk berbicara, saya ingin berbicara tentang ini. Nah tapi sekarang mengenai iman itu mudah-mudahan kita semua bisa terberkati dan mudah-mudahan kita mengupgrade iman kita. Amin. Di ujung upgrade firman-Mu dengan kebenaran firman Tuhan. Tanpa pengetahuan yang benar akan Tuhan, imanmu pasti salah. Baca firman Tuhan, doa tiap hari, minta peremaan kepada Tuhan, biarkan Tuhan memberikan hikmat pada kita untuk kita bisa menyingkapkan, dan terlebih daripada itu ada metode-metode yang sudah Tuhan berikan kepada ahli-ahli teologi. Metodenya adalah eksegese, metodenya adalah baca leksikon segala macam kayak gitu, buku-buku kayak gitu. Baca. Karena itu saya yakin itu tuntunan Roh Kudus kepada orang-orang teologi. Biar kita bisa mengartikan kebenaran firman Tuhan ini gak mentah-mentah. Oke teman-teman, sekian. Mari kita berdoa. Bapak, aku bersyukur Tuhan kalau kebenaran firman-Mu sudah disampaikan Tuhan. Kiranya kebenaran firman-Mu bisa menjadi rema untuk anak-anak-Mu di tempat ini ya Bapak. Tuhan, perbarui iman kami ya Bapak. Kalau Kau dapati kami dalam salah Tuhan, tuntun kami selalu ya Bapak melalui kebenaran firman-Mu yang kami baca setiap hari Tuhan. Dan setiap kebenaran firman-Mu yang kami baca tiap hari, kiranya ya Bapak kami mempertanyakan itu dan kami mempelajarinya bukan karena untuk sekedar pengetahuan Tuhan, tetapi supaya kami bisa mengimani Engkau secara benar. Supaya dalam penyembahan kami pun kami menyembah Engkau bukan hanya di dalam roh, tetapi di dalam kebenaran ya Bapak. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur dan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Amin. Saya persilakan kepada yang bertugas selanjutnya. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Luar biasa. Mari berdiri.